Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Durotun Nafisa, CGP Angkatan 10 dari TKIT Raudatul Ridho, Kecamatan Blimbing Sari. Kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh Bu Umi. Oh, gimana Bu Nafi? Boleh perkenalkan nama lengkapnya Bu Umi? Boleh, perkenalkan, nama saya Umi Nuzakia. Saya adalah guru kelas di PAUD Raudatul Ridho, lebih tepatnya Rombel Penguin di kelompok bermain. Oke, kali ini saya akan mau mengadakan supervisi. Tujuannya supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya atau proses pembelajaran yang Bu Umi lakukan. Sebelum saya melakukan supervisi, kita mau ada percakapan pra-observasi. Ya, boleh. Sebelumnya saya mau mengajukan sedikit beberapa pertanyaan yang mungkin Bu Umi harus ungkapkan gitu ya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Umi capai pada pembelajaran nanti. Oke. Di sini sebagai guru kelas di kelompok bermain, saya memiliki 4 tujuan pembelajaran inti. Yang pertama itu anak mampu memahami instruksi dengan baik. Instruksi sederhana. Karena kan targetnya kan masih prosedur. Jadi bagaimana anak itu awal-awal itu harus bisa mendengarkan saya. Karena kalau sudah mendengarkan, dia pasti paham instruksi apapun yang saya ucapkan. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua itu anak mampu menyampaikan pendapatnya dengan baik. Karena menyampaikan pendapat dengan baik itu kan, kalau anak-anak itu kan masih, apalagi kelompok bermain ya, itu sedikit sulit. Jadi di sini targetnya diperbaiki untuk menyampaikan pendapat dengan baik. Itu cara komunikasinya. Kadang kan anak masih takut. Nah, komunikasi yang baik itu dengan siapa saja, dengan teman sekelasnya, maupun dengan saya. Nah, itu yang ketiga itu anak mampu bekerja sama dengan sesama teman. Karena kan terkadang mungkin saya membutuhkan pembelajaran itu yang harus saling berkoordinasi dengan sesama teman. Jadi penting sekali anak itu mampu bekerja sama dengan temannya. Dan yang terakhir itu mampu melakukan kegiatan secara aktif di dalam kelas, baik itu pembelajaran maupun membereskan mainannya. Jadi kan kadang anak itu kan di rumah dimanjakan sama orang tuanya, habis mainan udah dibiarin ke orang tuanya beres. Tapi di sini tidak, karena saya ingin mencipta anak yang mandiri. Jadi saya ingin anak itu aktif membereskan mainannya. Jadi tujuan pembelajarannya Bu Umi yang pertama yaitu penanaman agar memahami instruksi gitu ya. Terus yang kedua memahami apa tadi? Pendapat, meningkatkan kepercayaan dirinya, sehingga si anak ini berani untuk mengungkapkan segala yang ada di dalam hati dan pikirannya gitu ya. Terus yang ketiga mampu berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman sebaya, sehingga dia bisa melakukan aktif dalam berkegiatan. Terus yang kedua nih Bu Umi, area pengembangan apa sih yang ingin Bu Umi kembangkan di dalam pembelajarannya nanti? Kalau di sekolah tingkat lebih tinggi ada akademik dan non akademik. Kalau di akademik di TK itu di pengetahuan, apalagi kelompok bermain, saya itu ingin anak itu bisa mengenal huruf vokal terlebih dahulu, vokal A, I, U, E, O, dan juga angka 1 sampai 5. Jadi nggak hanya cuma menghitung pakai suara, jadi bisa menghitung menggunakan benda dan mengetahui bentuknya. Itu. Nah, jadi yang sederhana dulu ya bentuknya. Kadang kan bisa menghitung pakai jari, tapi bentuknya yang gimana kan masih belum bisa. Nah, itu target saya. Untuk yang keterampilan itu anak mampu berkoordinasi antara tangan kanan dan kiri. Jadi mampu membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Kadang kan masih sering tertukar. Jadi fokusnya Bu Umi di itu dulu ya. Pertama di pengenalan huruf vokal HIU itu dan angka bilangan 1 sampai 5 dan keterampilan dan kanan kirinya gitu ya. Koordinasi kanan kiri. Oke. Terima kasih Bu Umi. Untuk selanjutnya yaitu rancangan pembelajaran yang Bu Umi pakai nantinya, kayak strategi pembelajaran, metode pembelajaran, sama metode pembelajaran apa yang Bu Umi pakai? Nah, di sini ada 3 rancangan pembelajaran. Yang pertama itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua model problem based learning, dan yang terakhir itu ada metode diskusi kelompok. Tapi dari ketiga metode ini mungkin saya memfokuskan dulu di diskusi kelompok, karena kan itu diskusi kelompok itu kan mencakup tujuan pembelajaran tadi. Nah, di dalamnya kan ada diskusi kelompok. Nanti kalau itu sudah matang, nanti metode yang
lain bisa mengikuti. Bisa mengikuti. Jadi fokus yang pertama diskusi kelompok dulu ya. Diskusi kelompok. Oke, terima kasih Bu Umi. Terus kemudian media pembelajaran apa yang Umi pakai nantinya? Di sini yang saya sediakan untuk mendukung pembelajaran itu ada tampah entah itu dari plastika atau dari apapun yang biasanya bahan pemakaran itu, ada flashcard huruf lokal, dan juga flashcard angka 1 sampai 5, ada kertas lipat, kelereng. Mungkin nanti ide kan akan muncul sendiri. Nanti mungkin bisa menyusul pakai air, ngambil air pakai sendok untuk melatih keseimbangannya gitu. Oke, bagus sekali ya Bu Umi ya. Untuk selanjutnya nih, waktu pelaksanaannya yang mungkin bisa memungkinkan untuk saya melakukan supervisi, kira-kira apa Bu Umi? Untuk rencananya, saya ingin memulainya itu mulai minggu depan. Kalau tidak hari Selasa, hari Seninnya. Tapi kalau misalkan dia terus dicoba aja setiap hari, tapi targetnya dari minggu depan sih, Bu. Dari Senin atau Selasa. Efektifnya bisa dilakukan minggu depan hari Senin ya. Hari Senin. Hari Senin itu tanggal berapa kira-kira ya? Besok satu ya. Besok 1 ya. 1, 2, 3, 4 ya Bu Umi ya. Oke, tanggal 4 Agustus hari Senin. Oke. Dari percakapan kita hari ini nih, apa yang Bu Umi dapatkan? Nah, sebelumnya itu saya tuh dari percakapan ini saya jadi bisa mikir gitu, sama-sama belajar. Oh, mungkin dari percakapan ini saya bisa mendapatkan gambaran pembelajaran ke depan.
banyak APLAI. Alat pelatihan itu anak-anak ini kelompok ini mereka akan lebih tertarik kalau ada alat pembelajaran yang bisa sambil bermain. Media pembelajaran. Nah, untuk nextnya ke depan yang masih Umi yang masih menurut Umi yang masih perlu dikembangkan itu apa? Kan fokusnya kan cuma kalau kemarin saya pernah saya coba itu kalau mau saya pengen saya pengen fokusnya itu lebih lama. Udah bosan kalau fokusnya kita balik kan kita bosan tapi sebisa mungkin setiap 20 menit pertama kita pakai APD yang pertama, 20 menit kedua APD yang kedua, 20 menit ketiga. Jadi kan 60 menit itu bisa digunakan maksimal. Oke, berarti cara bergantian gitu ya. Umi sudah menemukan teknik itu. Kemudian untuk selanjutnya kira-kira yang dilibatkan dalam hal itu siapa? Dalam pembelajaran Iya, dalam hal pembelajaran mulai dari mengajarkan setiap pembelajarannya, mulai dari proses pembelajarannya sampai tujuan pembelajarannya itu berhasil. ini kan berikutnya kan masing-masing karena masih ada beberapa momen saya bisa melibatkan orang tua karena itu kan bisa selain membangun chemistry antara saya wali murid dan anak-anak saya juga tahu gimana sih chemistry anak orang tua dengan anak-anak di depan kita orang tua kayak bayi terus di luar kita kadang berat bukannya kan bisa jadi kalau misalkan saya menemukan masalah seperti itu dibelokkan lah diluruskan itu belok saya lebih